Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Saya dengar banyak orang-orang yang masukkan di media sosial, di mana Instagram atau di Facebook? Facebook ya, yang istilahnya gimana Ustaz Zul ini pelin-pelan, tidak konsekuen, tidak ini berubah-ubah segala macamnya. Saya katakan berani menarik apa yang telah dikatakan adalah bentuk daripada kejujuran ilmiah. Berani meralat. Imam Syafi'i ketika beliau dulu sedang ada di Irak, dalil dan ilmu yang sampai kepadanya belum semapan ketika beliau sedang berada di Mesir. Makanya fatwa-fatwa dalam permasalahan yang sama yang beliau fatwakan ketika beliau masih ada di Irak dulu, terjadi lagi masalah yang sama di Mesir, ilmunya sudah bertambah di Mesir. Udah tahu oleh dia bahwa yang difatwakan di Irak dengan hadis yang lemah macam ini, pas dia di Mesir dia tahu bahwa itu hadisnya yang kuat adalah ini. Akhirnya dia menarik kembali fatwa itu dan dikeluarkan fatwa yang baru dalam masalah yang sama. Makanya ada namanya qaulul qadim, ada yang namanya qaulul jadid. Dan itu bukan aib. Yang aib itu adalah tetap ngotot ketika tahu salah. Yang aib itu adalah tetap mempertahankan diri, mempetagaan banang basah kata orang Padang ya. Ketika tahu aib itu adalah, dan saya sejak akhir November menjelang Desember saya sudah mulai menyatakan kepada umat itu hadisnya sangat lemah sekali, dan hadis lemah tidak dijadikan sebagai akidah. Dan menurut Ibnul Jauzi dari Februari sudah saya sampaikan, Ibnul Jauzi mengatakan itu adalah hadisnya maudhu'. Maka tidak ada suatu hal yang perlu kita buat malu. Justru ini bentuk daripada amanah ilmiah yang kita pertanggungjawabkan. Saya waktu daurah sampai selesai dari awal sampai akhir dengan Syekh Musa'ib bin Bashir Ali Al-Husaini Al-Quraisy yang ada di Sudan, satu di antara 40 ulama ahli hadis terbesar di dunia, dari Fathul Bari dari awal sampai selesai. Semua kesimpulan-kesimpulan saya selama belajar yang keliru saya ralat kembali, dan saya pulang saya sampaikan itu cepat. Bahwa saya dulu telah memiliki seperti ini pemahaman saya, sekarang saya ralat. Dulu memiliki seperti ini, sekarang saya ralat. Itu tandanya manusia terus mengalami perubahan menuju insya Allah kepada yang lebih baik. Itu bukan aib. Justru saya katakan berani mengatakan kita salah adalah bentuk daripada amanah dan kejujuran. Itu bentuk daripada as-sidqu insya Allah ta'ala. Jangan malu mengatakan dulu saya salah. Jangan malu. Umar bin Khattab pernah salah dalam khutbah, dalam pidatonya di depan jamaah. Saat itu Umar berkata tidak boleh wanita minta fatwa, minta mahar mahal-mahal. Tidak boleh, kata Umar bin Khattab. Ibu-ibu muncul dan membacakan ayat. Ya, apakah engkau ingin menyelisih ayat ini, di mana wanita boleh minta mahar lebih banyak kepada kaum laki-laki yang akan melamarnya? Mendengarkan ayat itu langsung lemas Umar bin Khattab, langsung melunak dia. Saat itu juga dia meralat kata-katanya tadi. Enggak malu dia, enggak malu beliau. Itu bentuk gentleman. Ya, tidak malu Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Sadaqat, ibu itu benar dan Umar salah. Apa salahnya? Bukankah ini bentuk daripada kejujuran dan keamanah ilmiah? Tapi kalau mau caci maki juga ya nggak apa-apa. Memang hamba Allah ini sudah biasa menerima caci makian. Caci makian itu juga bentuk daripada ibarat kotoran yang dilemparkan kepada suatu batang. Maka kotoran itu sebenarnya bukanlah untuk membuat batang itu busuk, tidak, tapi untuk membuat subur dan semakin kuat batang itu naik ke atas. Begitu. Jadi kita anggap caci makian adalah sebuah teguran, adalah sebuah kritikan. Kritikan itu justru adalah pupuk yang menyehatkan. Saya menerimanya begitu, tidak patah hati, tidak putus asa, dan tidak menjadi melemah dan melemas. Saudara-saudaraku, banyak bahasa-bahasa yang keluar, ya sudahlah, itu tanggung jawab kalian, lisan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua manusia ini, oh ya, di situ ada foto saya, ada foto Ustaz Rahmat Baikuni. Dua manusia ini gitu. Masya Allah. Ya terserah, siapa yang buatlah. Berarti pertanggungjawabkan saja apa yang dibuatnya, apa yang dikatakannya, apa yang disebarkan pada manusia. Ya. Kita masing-masing akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan apa yang kita buat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kita cari wajah manusia mungkin sudah stroke sekarang. Kalau yang dicari sekarang wajah manusia mungkin sudah shock, mungkin sudah mati sebelah badan ini. Ya. Alhamdulillah bukanlah wajah manusia yang dicari. Banyak caci maki yang datang tapi tak apa-apa. Tetapi kita bersyukur pada Allah tidak sedikit pula orang-orang yang telah kembali kepada Allah, taubat nasuha ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita syukuri yang itu. Yang tidak dapat oleh kita dan kembali berbalik itu terserah dia. Sekali lagi urusan kita, innaka la tahdi man ahbabta. Lanjut. Walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya
engkau tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, orang yang engkau sukai. Nggak bisa kita kasih hidayah. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi Allah lah yang akan memberi hidayah may yasha kepada orang yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki orangnya? Orang yang juga ingin dapat hidayah, Allah juga ingin memberikan hidayah kepadanya. Kalau dia nggak ingin dapat hidayah, gimana Allah akan kasih hidayah kepadanya? Wa ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin. Allah itu terserah kepada kamu. Kalau kamu pengen dapat hidayah, Allah kasih hidayah. Kalau kamu keinginannya baik, Allah kasih tuntunan kamu kepada yang baik. Allah kasih teman-teman yang baik. Allah kasih guru yang baik. Hah? Macam pesantren kita ini, Masya Allah. Keinginan kita untuk dapatkan guru-guru yang terbaik, akhirnya dalam perjalanan waktu Allah lihat ulet nggak kita, bertahan nggak kita, sabar nggak kita. Satu persatu mulai Allah datangkan guru-guru terbaik kepada kita. Allah mulai datangkan para ulama-ulama dan para syekh-syekh kepada kita, mulai ngajar di kita. Nanti dengan izin Allah ba'da Idul Fitri akan berdatangan kembali yang lebih mulia lagi, Masya Allah. Ini Allah lihat dulu. Ketika kamu ingin yang baik, Allah berikan kepada kamu yang baik. Ketika kamu menginginkan yang jelek, Allah bukakan pula jalan jelek untuk kamu. Silakan. Seperti ayat yang dibacakan oleh ayat kemarin, liyabluwakum liyabluwa ayyukum ahsanu amala. Allah ingin uji kamu. Siapakah yang terbaik di antara amalannya? Mau baik, nih jalan baiknya. Dan Allah tolong, Allah berikan guru-guru yang baik, Allah berikan teman-teman yang baik, Allah berikan lingkungan yang baik. Kalau memang pengen, buktinya apa? Dia hijrah, dia tinggalkan tempatnya ke tempat kerja yang penuh maksiat, ya lingkungannya penuh maksiat, dia cari tempat yang bagus. Ya, dia cari lingkungan dekat masjid, dekat dengan pesantren dan sebagainya. Itu tadinya dia mau baik. Maka Allah tunjukkan pula kepada jalan-jalan yang baik. Begitulah adanya. Jadi kita ini belajar seluruhnya anak-anak ya. Kalian ketika dicibir orang, dicemeh orang, jangan berhenti kalau selama yang kalian kerjakan itu adalah yang baik, yang mulia. Dicemeh orang kalian, mulai tumbuh jenggot kalian 1, 2, 3. Orang ketawa. Kenapa? Jenggot cuma 2, 3 dipelihara. Ketawa orang, biarin. Bukan pahala dari orang itu yang kita harapkan, tapi pahala dari Allah. Suatu ketika datang orang dengan jenggot yang hanya ala kadarnya saja, Nabi ketawa lebar melihatnya. Kemudian besoknya datang lagi orang itu, masih ketawa lagi Nabi melihatnya. Hari ketiga datang lagi sudah hilang jenggotnya. Nabi berang sekali wajah Nabi. Kemudian dia ucapkan salam pada Nabi, tidak dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu dia bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Kenapa engkau marah? Wajahmu berubah. Kata Rasulullah, kemana jenggotmu? Saya cukur ya Rasulullah. Kenapa kamu cukur? Karena hari pertama kau ketawa melihatku, hari kedua kau ketawa melihatku, hari ketiga makanya aku hapus, aku pikir jenggot ini membuat lucu, makanya aku hapus ya Rasulullah, aku angkat. Kata Rasulullah, bukan begitu, aku ketawa karena aku melihat para malaikat berebutan bergelantungan di jenggotmu yang ala kadarnya itu. Malaikat-malaikat Allah bergelantungan di situ. Itu yang buat aku suka dan senang. Sekarang kau hilangkan itu, tidak ada lagi para malaikat yang mendampingi engkau bergelantungan di jenggotmu. Coba lihat, jadi ketawa-ketawa orang itu biarkan orang ketawa selama yang kita lakukan baik. Kita bukan nyembah orang, kita bukan sedang meminta pahala daripada orang, ya. Kita sedang menyembah Allah dan mencari pahala dari Allah, dari doa Allah Subhanahu wa taala. Nah, cemean, cibiran itu akan banyak kita hadapi dalam hidup kita. Akan banyak mencibir kalian. Apa yang kalian dapat di pesantren itu, ha? Kalian belajar pesantren nanti jadi apa kalian? Akan banyak cemehan begitu. Orang tua kalian juga begitu. Katakan kepadanya, aku ingin menjadi penggenggam surga Firdaus nanti. Aku ingin di dunia menjadi orang yang paling berbahagia karena aku adalah orang yang dicintai karena kesolehan, karena ketakwaan, karena adab yang mulia dan sebagainya. Jadi jangan pedulilah. Dan selebihnya biarkan. Tukang caci itu tetap ada di mana kita berada, tetap ada. Ciri orang ikhlas itu kata Imam Al-Ghazali dan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga dalam kitab Tazkiyatun Nafasnya, ciri orang ikhlas dia tidak akan bergeming dan tidak berubah ketika dia dicaci maki, dan dia juga tidak menjadi bangga dan tinggi hati lalu lebih memperbaiki lagi ketika dia dipuji-puji. Enggak. Ketika dipuji-puji, dia amalnya tetap dia jaga, tidak makin ketika dipuji orang, kamu kelihatannya khusyuk banget sholat ya, besok sholatnya udah kayak gini. Itu namanya riya, ya. Dia nggak peduli orang puji dia, orang nggak puji dia. 14 rakaat lo gua duha kayak duhanya Nabi Muhammad. Kamu baru 2 rakaat udah kayak gitu ngomongnya. Dan tahajud kamu tahu nggak? Dari jam 2 gua bangun sampai subuh gua nggak tidur lagi, gua tahajud terus, tahu? Bengkak kaki gua kayak Nabi. Lu nggak tahu sih siapa gua. Itu ngapain juga kayak gitu? Ya. Dia tidak akan seperti itu. Dia tidak akan naif karena dia tidak mencari wajah orang ini. Lebih baik dia nggak tahu kalau saya tahajud, ya kan? Lebih baik dia tidak tahu kalau saya duha. Lebih baik dia tidak tahu kalau saya rajin berinfak. Lebih baik orang semua tidak tahu. Biar orang anggap saya bakhil, nggak apa-apa. Biar orang anggap, bahkan Abdullah bin Mubarak, kesaking payahnya dia menahan bendungan pujian orang, dia cari akal suatu hari bagaimana cara pujian itu meredup. Ya, sengaja dia pergi ke tempat jemuran orang, dia ambilnya baju jemuran itu.
Lalu menyebarlah berita Abdullah bin Mubarak mencuri jemuran orang. Padahal Abdullah bin Mubarak ini milioner, konglomerat. Untuk apa dia mencuri apa? Untuk menghentikan orang terlalu banyak memujinya, dan itu berbahaya. Ali bin Abi Thalib dipuji orang malah nangis. Nangis dia berdua di bilik dengan Allah, menangis, ya Allah mereka tak tahu apa dosa hamba, mereka tidak tahu siapa hamba sesungguhnya. Kalau mereka tahu ya Allah pasti mereka ya Allah jadikanlah hambamu ini selamat dari segala bahayanya lisan mereka, dan jadikanlah hamba ini lebih baik dari apa yang mereka katakan. Begitu, belajarlah kita. Jadi dicaci maki nggak apa-apa, Uzma juga layak kok, karena Uzma juga banyak punya dosa dan kesalahan. Ya, Uzma sebagai anak yang terus belajar dan belajar, ketika menyampaikan semampunya, lalu ada yang benar itu dari Allah, ada yang salah itu dari syaitan dan dari diri hamba Allah ini. Allah dan Rasulnya berlepas diri segala kesalahan yang dibuat oleh hamba-hambanya. Imam Syafi'i juga berkata demikian. Di setiap penutupan pengajian apa kata Imam Syafi'i? Yang benar itu hanyalah dari Allah dan Rasulnya, dan yang salah adalah dari diri saya dan dari syaitan yang terkutuk. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari segala kesalahan yang ada. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing Uzma, dan Uzma akan terus bermuhasabah insyaallah. Saya Zulkifli Muhammad Ali akan terus mengupgrade lagi kemampuan, kemudian terus mempelajari dan lebih berhati-hati ke depan. Ini lebih baik daripada saya mempertahankan dan ngotot dengan apa yang sudah saya sampaikan beberapa tahun yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.